Hadirin yang berbahagia, sambutan selanjutnya atas nama pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo dan Madrasah Hidayatul Muqtadiin Kota Kediri yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus. Kepada beliau kami haturkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Anwar Mansur, Bapak Kiai Haji Imam Yahya, Bapak Kiai Haji Thohir, dan para kiai-kiai, dan para punyai, dan para wali murid, dan para hadirin dan hadirat yang kami muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal khudur rahimakumullah. Kalian telah dididik di Pondok Pesantren Lirboyo ini untuk menyadarkan diri kita atau diri kalian bahwasannya suatu kehidupan ini adalah untuk sesuai yang dikehendaki oleh Allah, yaitu merupakan ibadah. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan arti ibadah ini luas sekali. Orang dengan aktivitasnya atau dengan profesinya ini bila mana tujuannya baik, ini merupakan ibadah. Jadi artinya para santri Lirboyo nanti, bila kalian hidup di tengah-tengah masyarakat, maka dengan apa aktivitas kalian? Apakah menjadi pedagang? Apakah menjadi petani? Apakah menjadi hal-hal yang lain? Ini supaya didasarkan dengan ibadah. Sebab sesuatu perkara yang untuk beribadah kepada Allah ini menurut Imam Ghazali rahimahullah dibagi menjadi 3. Satu, ilmun makhdun. Perkara yang untuk ibadah, untuk dibuat ibadah kepada Allah, satu yaitu ilmu makhdun, seperti ilmunya para ulama-ulama kasaf. Maka dengan ilmu dia beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, amalun makhdun, hanya amal saja, hanya pekerjaan saja. Ini juga merupakan ibadah. Kita mengerti misalkan saja apa yang kita ketahui di dalam pondok tentang keilmuan, ini kita amalkan, ini merupakan ibadah. Dan selanjutnya supaya kalian dididik di pesantren Lirboyo ini supaya merasa bahagia, dan ini merupakan tanda-tanda oleh Allah dikehendaki kebaikannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan fi dunya wal akhirat, maka oleh Allah akan diberi kefahaman di dalam agama. Maka kalian insyaallah
tanda-tanda orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Peranan pondok pesantren salaf ini sangat penting sekali. Bahkan pondok-pondok modern ini bisa hidup ini sebab pondok salaf. Dan pondok salaf ini hal yang sulit. Meramut pondok salaf itu hal yang sulit, yang membutuhkan keistiqomahan, pengajian, dan sebagainya. Artinya kalau pondok misalkan saja bukan salaf yang murni, ini belum tentu bisa diharapkan alumninya bisa membaca kitab Fathul Wahhab atau Bukhari atau Muslim atau Ihya. Bahkan seperti pondok-pondok modern atau pondok-pondok yang ada umumnya, ini orang-orang yang mampu mengajarkan alfiyah, jur maknun dan sebagainya, ini adalah alumni-alumni salaf murni seperti alumni Lirboyo. Inilah kelebihan pondok salaf. Bila mana pondok salaf ini tidak ada, maka pondok-pondok yang lain pun ini akan gulung tikar. Maka bila mana hal ini terjadi, maka nanti yang dianggap bisa membaca kitab ini adalah alumni Saudi atau alumni luar negeri, maka akan timbul nanti terjadi transnasional atau pengaruh-pengaruh luar negeri masuk ke Indonesia seperti pengaruh Wahabi dan sebagainya. Maka dari itulah bagaimana supaya kalian menghidupkan dan tidak bosan mendidik anak-anak kalian nanti di pondok pesantren salaf. Sebab peranan pondok salaf ini adalah sangat penting sekali. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Islam ini adalah agama yang ngumboroy. Artinya Islam ini agama yang kemana-mana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal Islam bada'a ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a tuba lil ghuraba. Islam agama yang ngumboro atau yang berkelana. Dengan arti Islam lahir di Makkah, lantas Islam hijrah ke Madinah. Ini Islam bada'a ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a. Setelah itu Islam mengembara kemana-mana, ke dunia mana-mana, ke Cina, ke Rusia dan sebagainya. Setelah nanti zaman akhir, ketika orang-orang zalim, orang-orang kafir ini menguasai Islam, maka Islam akan konsentrasi lagi di negara Hijaz. Maka al-Islam sayaudu ghariba. Islam akan berkonsentrasi di Hijaz. Sebab nanti suatu saat Israel ini akan kalah. Yang mana nanti akhir zaman batu mengatakan, ya Muslim, hadza Yahudi warai. Di belakang saya ini orang Yahudi, faktulhu, bunuhlah. Maka bila mana nanti Israel ini sudah kalah, ini sudah menunjukkan bahwasannya kiamat ini sudah dekat. Wa tuba lil ghuraba. Dan untung sekali bagi orang-orang yang memboro. Artinya keuntungan yang besar ini diperuntukkan bagi orang-orang yang menyebarkan agama Allah ke daerah kemana-mana. Artinya di sini dengan konsep hijrah ini banyak sekali orang-orang yang dengan hijrah
ini banyak sekali yang sukses. Kalau kita amati orang-orang yang sukses dalam perjuangannya, orang-orang yang sukses dalam perjuangan ini kebanyakan orang-orang yang hijrah. Ya, seperti misalkan saja Ki Abdul Karim. Ini adalah orang dari Magelang. Dan maaf, kiai-kiai yang lain pun juga demikian. Ini banyak sekali yang sukses, ini adalah yang hijrah. Maka dari itulah supaya alumni Lirboyo ini atau mutakhrijin tahun ini supaya tidak ragu lagi nanti supaya menyebarkan agama Allah di mana sekiranya tempat di situ ilmu berkembang atau di situ ilmu yang bermanfaat. Seperti halnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini beliau bila mana bertempat di suatu tempat yang mata fil ilmu, di mana tempat tersebut ilmu tidak diajarkan, ilmu tidak diulangkan, maka Imam Sufyan Ats-Tsauri ini akan pindah. Maka dari itulah supaya al-mutakhrijin nanti bertempat di mana sekiranya ilmu kalian nanti bermanfaat dan berkembang. Ajahudur rahimakumullah. Dengan ilmu ini supaya kita menjadi baik. Dengan ilmu supaya kita ibadah kita menjadi baik. Dengan ilmu supaya orang berakhlakul karimah. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, ibadah apakah ibadah badaniyah? Apakah ibadah yang bil qulub dengan hati atau zikir? Ini tujuannya adalah litasfiyatil qulub, untuk membersihkan hati. Jadi bila mana orang ibadahnya banyak misalkan saja, namun hatinya kotor, riya, hasad dan sebagainya, maka berarti nilai ibadahnya ini kurang berarti. Jadi tujuan ibadah, baik itu ibadah lisan atau qulub atau badaniyah, ini supaya melahirkan litasfiyatil qulub, membersihkan hati. Sebab dengan hati yang bersih, maka manusia ini ucapannya akan baik dan perilakunya ini akan baik. Sebab bila mana hati ini buruk, maka ucapannya akan buruk, perilakunya akan buruk. Dan juga dengan hati yang bersih, supaya diharapkan pula timbul akhlakul karimah. Yang mana akhlakul karimah ini sangat penting sekali. Sebab manusia ini walaupun ilmunya tinggi, walaupun nasabnya tinggi misalkan, namun kalau tidak berakhlakul karimah, maka tidak ada nilainya. Jadi apalagi tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan setelah manusia ini berakhlak karimah, apakah sampai di sini saja? Tidak, namun setelah manusia ini berakhlak karimah, maka supaya manusia ini menempatkan Allah sebagai hal yang paling dicintai. Sebab kalau kita amati sekarang ini, kehidupan sekarang ini banyak sekali cinta kepada Allah ini diabaikan. Ada orang misalkan saja dia lebih cinta dengan punya jago, belum mandi belum apa, jagonya yang sudah dimandikan. Ada orang yang saking cinta burungnya, belum mandi belum apa, burung yang sudah dipeteti gitu. Jadi supaya dengan akhlak karimah ini timbul Allah sebagai yang paling dicintai. Selanjutnya dengan ilmu kalian, supaya kalian mampu menempatkan diri kalian di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita
mengambil suatu tindakan ini supaya kita dengan landasan khairul umur awsatuha. Orang perlu mempunyai sifat ghadab. Orang perlu mempunyai sifat saja'ah. Orang perlu mempunyai syahwat. Namun yang tidak diperlukan ini bila mana volume ghadabnya itu keterlaluan. Orang tidak punya ghadab sama sekali, ya tidak baik. Kalau orang ghadabnya kebablasan, dia bisa berbuat zalim. Kalau orang saja'ah bisa kebablasan, ini juga bisa menjadikan orang tersebut zalim. Namun kalau orang tidak punya saja'ah, akan mulang tidak berani. Ini kan repot. Kalau orang misalkan saja tidak punya sifat ghadab, nanti istrinya diganggu orang, dijabin orang, diam saja. Namun yang dibutuhkan di manage yaitu khairul umur awsatuha. Orang syahwat juga perlu. Namun yang tidak baik kalau syahwat itu kebablasan itu. Sebab kalau orang tidak punya syahwat, ya nanti tidak punya keturunan, tidak kawin-kawin. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Dan selanjutnya bila mana kalian di tengah-tengah masyarakat ini supaya berakhlakil karimah, sebab kita bisa diterima oleh masyarakat ini kalau kita berakhlakul karimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ma'anahu afdhalul khalqi, beliau diperintah oleh Allah, waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Supaya kamu Muhammad andap asor atau tawaduk kepada pengikut-pengikutmu. Bila mana kamu keras, maka orang-orang sekitar kamu ini akan bubar. Jadi Rasulullah ini dalam kiprahnya di tengah-tengah masyarakat, beliau itu lunak, tidak keras. Dan para aulia-aulia dan para sufi ini dalam berjuang di tengah-tengah masyarakat ini juga dengan lunak, bukan dengan kekerasan. Yaitu dengan metode ihsan. Sebab apa? Sebab Allah akan mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Seperti halnya ketika Rasulullah disakiti oleh kaumnya sampai berdarah dilempar batu, namun beliau mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaum saya, sebab mereka berbuat demikian karena tidak mengertinya. Jadi kalian nanti supaya berjuang di tengah-tengah masyarakat bukan dengan kekerasan. Yang mana kadang-kadang berjuang dengan kekerasan sekarang ini dilakukan oleh Islam ekstrim, seperti bom meledak dan sebagainya. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Dengan ilmu ini merupakan hal yang atau alat berpotensi untuk mendapatkan ridha Allah. Dengan ilmu supaya orang timbul birrul walidain. Dengan ilmu supaya orang timbul berakhlak karimah. Dan dengan ilmu supaya orang timbul menjadi orang baik. Maka jangan sampai misalkan saja kalian dengan ilmu tidak menjadi baik. Ilmu ini merupakan hal yang luhur sekali, apalagi diamalkan. Qala Isa alaihissalam, man alima wa amila wa 'allama yud'a fi malakutis samawati 'azima. Barang siapa yang mengerti ilmu dan diamalkan dan diajarkan, maka orang tersebut di kerajaan langit mendapatkan predikat orang yang agung, orang yang besar. Maka dari itulah dengan ilmu kalian yang kami miliki, supaya kalian merasa puas, merasa senang, merasa syukur, dan diajarkan, dan bahkan yang dengan ilmu yang kalian amalkan dan kalian ajarkan ini,
lebih tinggi predikatnya daripada orang yang bertitel profesor doktor. Sekian, al-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.